Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Kalau kita look back ke zaman dulu, kan waktu Yesus mati, dia bangkit, ada 3 hal tuh hancur tuh. Tembok-tembok gedung gereja Bait Allah dibelah 2. Ya. Terus struktur organisasi rohani itu hancur. Orang-orang Farisi segala macam. Yeah. Zaman Yesus ke murid-murid belakang udah nggak ada lagi. Sinagog dan lain udah nggak ada yang ngajar, ada cuma guru murid, itu hancur. Pendeta, figur, sosok tuh hancur. Ketiga, benda-benda suci itu juga hancur. Oke. Unfortunately, hari ini kita punya tiga-tiganya. Kita punya gedung yang ke gereja tuh tempat kudus. Yes. Kita punya figur pendeta yang didoain sama dia mujarab. Oke. Kita punya itu. Terus di gereja-gereja juga ada banyak benda-benda suci. Yeah. Air suci, kayu salib lah, dan lain-lain. 3 ini dulu hancur, sekarang kita punya tiga-tiganya. My question, kalau misalnya Yesus datang saat ini dan melihat sistem gereja modern, sepengenalan Korinti sama Yesus, apa yang dia bakal tackle duluan? Apakah dia akan join dengan sistem yang sudah ada, culture kita setiap hari Minggu ibadah di gereja, atau dia bakal ngapain? What do you think? Ya acak-acak sih bro. Ini rumah bapakku bukan sarang penyamun, mungkin dikatakan demikian ya sama Yesus. Misalnya. Jadi aku punya prinsip tuh kita harus berfungsi lebih daripada posisi. Wow. Gitu. Ketika lu punya kehidupan dan dipanggil Tuhan untuk do something, ya just do it gitu loh. Dengan satu prinsip bahwa ya aku berfungsi sebagaimana panggilan Tuhan atas hidupku. Nanti profesi dan tetek bengek yang lain yang mengikuti kayak sekolah teologi, diperlengkapi dengan status gitu-gitu, aku pikir akan dipercayakan setelahnya sih dari Tuhan. Sekarang semua udah serba entertain. Okay. Gereja tuh dianggapnya restoran bro. Restoran cepat saji yang kayak, oke, lu datang ke gereja A, fasilitasnya kurang, pelayanannya kurang, ya udah gue pindah aja ke B. Ya. Segampang itu. Padahal kalau gereja itu dipandang sebagai apa yang Alkitab bilang, sebagai keluarga rohani, di mana kita bertumbuh, di mana kita tertanam di situ, tentunya kita nggak akan semudah, oh nggak nyaman, nggak cocok, gue cabut. Ya namanya keluarga, lo harus belajar untuk terima dong plus minusnya. Nah pertanyaannya itu diajarin nggak? Jangan-jangan kita terbawa arus, oh ini budaya entertain, jadi yang penting orang-orang di-entertain ke sini tapi bukan dimuridkan. Nah, yang gitu-gitu, mulai dari hal yang esensi seperti itu, terus bagaimana kita memandang anak-anak muda bukan sebagai komoditas, tapi sebagai jiwa-jiwa yang harus dilayani. Gitu. Makanya ya, aku sih belajar banget untuk putar otak, gimana caranya ya gereja bisa masuk ke anak-anak muda. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Selalu exciting ketemu orang yang punya hati buat generasi muda. Kita kedatangan seorang pastor, namanya Randy Chandra Dinata, betul ya? Yes. Please welcome, thank you so much. Thank you, Bray. Buat waktunya. Pleasure. Senang. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak, boleh perkenalkan diri dulu kali ya ke teman-teman yang nonton. Pastor tuh kesibukannya apa aja? Full time kah? Kerja kah? Oke. Sudah beristri kah? Perkenalan, silakan. Oke, ke sini ya. Ya. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Randy Chandra Dinata. Saat ini usia 39 tahun. Ya, mendekati 40. Sudah menikah, punya seorang istri, 2 orang anak. Kami melayani di satu gereja namanya GB Ebenezer. Saya melayani di Next Gen Ministry-nya. Dan sehari-hari nggak cuma full time tapi juga ada pelayanan, ada pekerjaan di satu sekolah musik
mengelola satu sekolah musik namanya PMC Music di daerah Jakarta Selatan. Itu perkenalannya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa mau jadi pendeta? Nggak pengen sih sebenarnya. Pada mulanya nggak pengen jadi pendeta. Pendeta itu salah satu profesi atau panggilan yang mungkin kalau ada list kira-kira mau jadi apa, mungkin paling bawah kayaknya ya. Nggak kepikiran sama sekali jadi pendeta, tapi di dalam perjalanannya panggilan hidup sih. Lebih tepatnya ketika Tuhan taruh satu beban di hati, khususnya buat melayani jiwa-jiwa. Dan memang lebih spesifik ke anak muda. Dan di dalam perjalanannya mulai berkhotbah, mulai mengajar firman Tuhan. Dan dari situ rasanya kalau aku nggak upgrade diri, kayaknya aku kurang bertanggung jawab. Jadi dalam perjalanan pelayanan itu mulai belajar teologi juga, ambil sekolah teologi. Dan di dalam perjalanan juga ya untuk tertib lah ya, tertib secara administrasi. Maksudnya kayak aku sekarang bersinode di GBI. Terus kalau aku nggak menjadi seorang pendeta, rasanya kok khotbah kemana-mana, ngisi podcast, bawain renungan, tapi nggak ada pesternya itu kan akhirnya orang mungkin bisa ngelihat, ih kok dari otoritas dari mana nih gitu kan. Akhirnya di tengah jalan ya dari Bapak Gembala juga melihat rasa-rasanya udah waktunya diangkat jadi pendeta, ya akhirnya jadilah pendeta. Gitu. Berapa tahun udah? Jadi pendetanya? Ya. Official belum lama, kayaknya berapa tahun yang lalu ya, mungkin 3-4 tahun yang lalu sih. Oke. Gitu. Oke. Sebelum kita bahas generasi, satu pertanyaan lagi ya. Selama jadi pendeta, apa kesalahpahaman yang paling sering diterima dari jemaat, dari orang-orang tentang ini profesi bukannya? Tentang status kependetaannya? Justru dengan adanya status pendeta jadi lebih apa ya? Lebih banyak sih dapat banyak hal yang positif ya. Karena sebelumnya ya, kalau berdasarkan pengalamanku, fenomenanya adalah aku lebih banyak sudah melayani sebelum punya gelar pendeta itu. Dan itu yang membuat akhirnya stigmanya orang seringkali memandangnya, apalagi di sosmed ya. Sosmed itu kan semua bisa berkomentar dan komentarnya nggak selalu positif gitu. Jadi ketika orang mencari tahu dan ternyata oh ini belum official jadi pendeta dan mereka akan menyerang di bagian itu. Terlepas dari teologinya benar salah, doktrinnya benar salah, yang pasti ketika lu bukan siapa-siapa dalam tanda kutip bukan pendeta dan lu menyampaikan firman Tuhan, itu aja pasti udah jadi sorotan. Itu. Jadi di dalam perjalanannya ketika akhirnya secara official itu ada gelar pendeta, lebih mengamankan segala sesuatunya sih. Secara administrasi lebih tertib, secara otoritas juga lebih pede ya untuk nyampein segala sesuatu. Tetapi ya balik lagi, aku pribadi menyadari ketika kita dipanggil Tuhan, kadang panggilan itu mendahului jabatan tertentu sih. Jadi ketika kita dipanggil melayani generasi, khususnya nih buat anak-anak muda ya, yang nggak harus kayak terus jadi minder dan merasa ya gue siapa tuh bukan pendeta, belum sekolah teologi, ya belajarlah dari Koko ya, dari saya yang awal mulanya bukan siapa-siapa, tapi ketika Tuhan panggil, ya panggilan itu begitu kuat sehingga aku hadir untuk berfungsi, aku hadir untuk memberi hidup bagi generasi dan setelah itu yang lain-lainnya menyusul bro, kayak sekolah teologi terus. Jabatan itu mengikuti sih. Gitu. Callingnya comes first. Yes. Tapi orang put expectation lebih nggak? Apa justru nggak jadi beban? Justru buat aku karena ya itu tadi panggilanku mungkin buat aku begitu kuat. Jadi kayak profesi pendeta itu ya udah aku hidupin sebenarnya, udah aku jalanin. Termasuk dari jaga hidup, jaga kekudusan, bagaimana aku bersikap terhadap istri dan anak-anak dengan orang-orang yang aku layani, itu udah aku hidupi dari sebelum punya gelar itu. Gitu. Jadi ketika ditambah gelar ya kayak udah lebih official aja sih sisanya. Jadi aku punya prinsip tuh kita harus berfungsi lebih daripada posisi. Wow.
gitu. Ketika lu punya kehidupan dan dipanggil Tuhan untuk do something, ya just do it gitu loh. Dengan satu prinsip bahwa ya aku berfungsi sebagaimana panggilan Tuhan atas hidupku. Nanti profesi dan tetek bengek yang lain yang mengikuti kayak sekolah teologi diperlengkapi dengan status gitu-gitu, aku pikir akan dipercayakan setelahnya sih dari Tuhan gitu. I feel like this is the right example ya. Calling itu harus comes first. Yeah. Kalau enggak, jujur ini fenomena yang buat gue pribadi rada mengganjal. Zaman dulu kan dibutuhkan rasul-rasul karena banyak orang yang perlu digembalain. Yeah. Nah saat ini, sadly, ini menurut disclaimer ya, menurut pengamatan saya pribadi. Oh, menurut ya keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Banyak banget sekolah-sekolah teologi, orang sekolah teologi, ya karena nggak tahu mau kuliah apa, ya udah bisanya di teologi yang terima, yang free, oke. Kelar lulus sekolah teologi, nyari kerja sebagai pendeta. That's very apa ya, gue pribadi nanti kayak, aduh agak amat ya, kenapa jadi kerjaan? I mean, your story is a good example. Harusnya calling dulu, udah jadi hidup lu dulu, baru sisanya tuh ya formalitas. Gitu, nggak dibalik lu kejar formalitas, and then lu try so hard untuk punya hidup yang bener as a pastor. That's kebalik gitu. Bener lagi. Dan ironisnya bro, memang ya ada satu istilah statement yang bilang, sadly sekolah teologi tuh udah jadi kayak bengkel, tau nggak? Jadi kasarnya nih ya, ada satu anak lulus SMA terus dia nggak tahu mau diterima di mana, di universitas A ditolak, B ditolak. Terus karakternya juga begajulan. Daripada di sana sini nggak diterima, masukin aja STT ya kan. Padahal lu nggak tahu di STT kayak gimana isinya. Iya, sekalian dia berbenah kehidupannya gitu. Ya akhirnya apa? Orang datang ke sekolah teologi nggak langsung belajar teologi, tapi dia lebih kepada ya berbenah diri dulu. Mentalnya rehab ya. Mending nggak ya, puji Tuhan kalau ngalamin Tuhan dan bertobat lalu belajar. Kalau ternyata enggak, ya akibatnya lulusannya ya pasti tahu sendirilah kayak gitu. Don't get me wrong, setuju banget harus sekolah teologi, penting jelas, banget, perlu banget. Cuman yang tadi kalian dibilang, ya itu calling lu, itu hidup lu udah dihidupin, dan baru equippingnya last lah ya. Iya betul. Oke, itu backgroundnya. Sekarang kita masuk ke pelayanan generasi muda. Masalah apa yang paling sering ditemuin di teman-teman generasi muda di pelayanan Korendi? Ya, yang pertama konteksnya dengan gereja ya. Jadi kadang yang sering kutemukan adalah adanya gap generasi antara anak-anak muda dengan mereka yang disebut sebagai otoritas lah gitu. Ya kita temui ini dimanapun lah ya, di keluarga, bagaimana anak merasa kok orang tua nggak ngertiin aku banget ya gitu. Terus di sekolah, guru kok begini ya, dosen kok begini ya. Di gereja, pendetaku kok begini ya, youth pastorku kok begini. Jadi sebenarnya ada gap generasi yang secara natural emang pasti terjadi. Ya namanya gap usia lah ya, itu pasti terjadi. Tetapi yang jadi problem adalah ketika otoritas itu nggak berusaha untuk mengerti siapa sih yang sedang aku layani ini, gitu. Siapa sih yang sedang aku ada di sekitarku ini dan aku sedang hidup berkomunikasi dengan mereka. Let's say parents, sebagai orang tua juga kan ada aja orang tua yang benar-benar kayak nggak peduli anaknya tuh modelnya seperti apa, generasi yang seperti apa, yang jelas lu harus nurut apa kata gua. The problem is gereja juga ada di titik yang kurang lebih seperti itu. Kita udah punya pola, kita udah punya cara melayani yang seperti ini, dan ya lu suka nggak suka ikutin aja cara maunya kita. That's the problem. Generation gap yang nggak mau dijembatani. Kalau kita look back ke zaman dulu, kan waktu Yesus mati, dia bangkit, ada 3 hal tuh hancur tuh. Tembok-tembok gedung gereja Bait Allah dibelah 2. Terus struktur organisasi rohani itu hancur.
orang-orang Farisi segala macam. Zaman Yesus ke murid-murid ulang udah nggak ada lagi. Sinagog dan lain udah nggak ada yang ngajar, ada cuma guru murid, itu hancur. Pendeta, figur, sosok tuh hancur. Ketiga, benda-benda suci itu juga hancur. Unfortunately, hari ini kita punya tiga-tiganya. Kita punya gedung yang ke gereja tuh tempat kudus. Kita punya figur pendeta yang didoain sama dia mujarab. Kita punya itu. Terus di gereja-gereja juga ada banyak benda-benda suci. Air suci, kayu salib lah, dan lain-lain. Tiga ini dulu hancur, sekarang kita punya tiga-tiganya. My question, kalau misalnya Yesus datang saat ini dan melihat sistem gereja modern, sepengenalan Korinti sama Yesus, apa yang dia bakal tackle duluan? Apakah dia akan join dengan sistem yang sudah ada, culture kita setiap hari Minggu ibadah di gereja, atau dia bakal ngapain? What do you think? Ya acak-acak sih bro. Ini rumah bapakku bukan sarang penyamun, mungkin dikatakan demikian ya sama Yesus ya. Coba elaborate, why do you think that way? Jadi seperti yang tadi lu jelasin bagus banget, bahwa memang kan pada mulanya kekristenan itu kan mulainya dari nol. Gitu, budaya, culture, apa yang selama ini sudah terbangun itu ya bukan cuma dihancurkan, tapi emang nggak ada gitu loh. Kekristenan kan benar-benar sesuatu yang asing dan baru, dan orang-orang akan mandangnya ini kalau satu percaya bahwa ini adalah jalannya Yesus nih, jalan hidupnya Tuhan Yesus, dan mereka ini pengikutnya gitu. Tapi kan pandangan yang lain memandang bahwa ini penyesatan. Yesus itu kan ngaco, dan semua yang ngikutin dia lebih ngaco lagi gitu. Sampai pada akhirnya terbentuk satu sistem organisasi dalam gereja, bangunannya yang diperindah dengan segala aksesoris yang ada di dalamnya. Yaitu kan kalau kita belajar sejarahnya kan ketika Kekaisaran Romawi menerima Kristen sebagai agama negara, dan segala sesuatunya jadi awalnya dilihat jadi Konstantin deh ya. Betul. Dan semua pasti awalnya memandang wah ini nih jalan baru buat kekristenan, kita nggak lagi ditindas, kita jadi sesuatu yang diakui secara hukum dan negara gitu. Tetapi memang di dalam perjalanannya kita menemukan justru tadi kekristenan yang bergeraknya sangat dinamis, bergeraknya itu underground, dan ada satu istilah, kalau aku pakai istilah pagemku, Bapak Gembala di gerejaku tuh sering bilang bahwa kekristenan tuh makin dihambat makin merambat gitu. Makin dibabat juga makin merambat gitu. Jadi justru di tengah kenyamanan kita perlu sangat berhati-hati gitu. Dan disitulah kekristenan mulai dengan lebih fokus kepada bangunan yang megah ketimbang gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai pribadi lepas pribadi, lalu mulai berfokus bukan kepada Yesusnya tapi kepada hamba-hamba Yesusnya. Belum lagi tadi aksesoris-aksesoris yang dikultuskan, dianggap sesuatu yang kalau nggak ada ini nih bukan nggak ada Tuhan nih artinya gitu kan. Jadi sudah kepada bentuk idolatry sih ya gitu. Dan aku rasa makin kesini kita perlu untuk kalibrasi ulang apa sih itu gereja, apa sih itu hamba Tuhan, ya kan? Tentunya balik ke pengajaran ya, ke pemuritan lagi, bahwa ternyata gereja itu bukan sekedar bangunannya loh, tetapi orang-orang di dalamnya itu gereja. Lalu siapa yang disebut sebagai hamba Tuhan, itu bukan cuma mereka yang tadi yang aku bilang bro di awal, bukan cuma mereka yang bergelar pendeta, tetapi semua orang yang sudah dikeluarkan dari gelap kepada terang yang ajaib, itu kan hamba-hamba Tuhan kan, imamat yang rajani kan mereka itu. Nah itu perlu dikalibrasi ulang supaya akhirnya gereja atau ya apa yang kita sebut sebagai kekristenan ini nggak lagi mengarah kepada yang disebut sebagai penyembahan berhala sih. Idol-idol tadi, hambanya, bangunannya. Dan gua rasa ya kalau Yesus datang lagi mungkin ya dia akan orang pertama yang paling kebakaran jenggot lah ya untuk meluruskan kembali apa yang sudah melenceng ini. Kayak gitu.
Oke. Dan how do we run church properly ya? Di tengah, I mean, you're a pastor, ada di gereja, ada responsibility ke institusi. Betul. Banyak yang harus diikutin lah. Jadi gimana cara melakukan ecclesia, the church itself, dengan benar di tengah sistem yang sudah terbangun? Iya. Yang pertama kita mesti bisa bedain juga mana yang selama ini adalah tradisi, selama ini adalah program yang kita anggap sebagai benar, dengan mana yang benar-benar ini ajaran dari Tuhan Yesus. Ya nggak bisa nggak ya kita carinya dari firman Tuhan kan. Gitu. Dan kita harus belajar untuk menjadi tidak nyaman gitu. Dengan apa yang sedang kita jalani hari-hari ini gitu. Karena ya tadi musuh dari pertumbuhan itu kenyamanan, bro. Gitu. Dan kadang kita harus challenge ourselves untuk terus bertanya, kira-kira apa yang gue lakuin selama ini tuh udah bener belum ya? Udah seturut belum dengan apa yang Tuhan mau gitu. Karena ya aku percaya lah ya, kita percaya dengan yang namanya Roh Kudus. Lalu bagaimana Roh Kudus bergerak itu seringkali beyond kebiasaan kita sih. Itu. Dan akhirnya kita terjebak dengan rutinitas, dengan program, dengan tradisi yang akhirnya membuat kita nggak sadar kalau Roh Kudus itu udah nggak bekerja lagi di tengah-tengah kita. Kita anggap ya kan udah ada program, udah ada tradisi. Nah jadi kalau menurutku kita perlu untuk challenge ourselves, apakah kita masih ngikut sama geraknya Roh Kudus gitu loh. Ya kalau di Alkitab kan dibilang di Yohanes 3 tuh bro. Percakapan Yesus dengan Nikodemus dibilangkan Yohanes 3 ayat 8 tuh angin bertiup kemana ia mau gitu kan. Nah, sebenarnya kata yang tepat itu bukan angin tapi lebih kepada spirit, pneuma, roh itu bergerak kemana dia mau dan kita nggak tahu sebenarnya. Sehingga dengan rendah hati harusnya gereja selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dan bertanya kira-kira gue udah ikut belum ya sama geraknya Roh Kudus gitu. Jangan-jangan yang sedang kita bangun adalah sebuah ritual, sebuah liturgi, sebuah tradisi, program yang box yang kita bangun sendiri dan seakan-akan Tuhan nggak boleh keluar ya dari box ini. Box ini adalah tempat tinggalmu. Kalau lu bergerak di luar situ, wah berarti something's wrong. Padahal sebaliknya kan, harusnya ya Tuhan bergerak di luar box itu dan kita yang ngikut kemana maunya dia. Oke. Gimana cara Pastor Randy dan teman-teman di gereja mengukur? Jadi measure, alat ukurnya itu apa? Untuk melihat yang kita sudah lakukan ini udah esensi sesuai apa yang Yesus bilang atau kita lagi terjebak dalam program kejar KPI and everything. Alat ukurnya itu apa? Balik lagi ya, kita makanya salah satu yang nggak boleh gereja itu harus kuat culture discipleship-nya. Discipleship. Pemuritan. Oke. Jadi ada istilah back to Bible. Ya itu yang perlu kita baca, kita gali, kita pelajari gitu loh. Apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab mengenai bagaimana kita membangun tubuh Kristus, bagaimana kita menginjili, bagaimana kita digembalakan, itu semua kan ada di situ. Nah, pertanyaannya seberapa jauh kita pandang Alkitab itu serius. Kebenaran itu sebagai sesuatu yang esensial dan kita nggak boleh lepas dari itu. Nanti akan berhubungan dengan bagaimana generasi muda kita layani. Salah satu yang menjadi problem Gen Z ke bawah, ya nggak cuma Gen Z lah ya, ntar disangka gue dianggap milenials yang paling benar, nggak juga ya. Semua generasi gitu. Salah satu terkhusus Gen Z yang belakangan ini sedang dihadapi kan isu identitas, bro. Gue nih siapa gitu, identitas gue apa? Bahkan nih gue dengar dari cerita teman gue, salah satu hamba Tuhan juga, mereka belum lama pelayanan ke Jerman, dan yang unik adalah mereka temuin manusia dipakein rantai binatang, terus dia lagi jalan merangkak layaknya anjing.
Dan ketika ditanya, kok gini? Ya dia mengidentifikasi dirinya sebagai hewan peliharaan dan sah-sah aja dianggap itu sebagai hak asasinya dia gitu. Identitas yang kacau balau. Belum lagi soal seksualitas dan gender yang nggak akan kita bahas terlalu jauh di sini. Cuma yang jelas kalau identitas yang apa Alkitab katakan itu nggak pernah ditekankan dengan serius, ya akhirnya generasi ini kehilangan identitas. Gitu. Masuk lagi kepada eklesiologinya, tentang pergerejaannya. Gereja itu apa gitu loh. Sekarang semua udah serba entertain. Gereja tuh dianggapnya restoran bro. Restoran cepat saji yang kayak, oke, lu datang ke gereja A, fasilitasnya kurang, pelayanannya kurang. Ya udah, gue pindah aja ke B. Segampang itu. Padahal kalau gereja itu dipandang sebagai apa yang Alkitab bilang, sebagai keluarga rohani, di mana kita bertumbuh, di mana kita tertanam di situ. Tentunya kita nggak akan semudah, oh nggak nyaman, nggak cocok, gue cabut. Ya namanya keluarga, lo harus belajar untuk terima dong plus minusnya. Nah pertanyaannya itu diajarin nggak? Jangan-jangan kita terbawa arus, oh ini budaya entertain, jadi yang penting orang-orang di-entertain ke sini tapi bukan dimuridkan. Nah yang gitu-gitu, mulai dari hal yang esensi seperti itu, terus bagaimana kita memandang anak-anak muda bukan sebagai komoditas, tapi sebagai jiwa-jiwa yang harus dilayani. Gitu loh. Makanya ya aku sih belajar banget untuk putar otak, gimana caranya ya gereja bisa masuk ke anak-anak muda. Ya orang akan dengan gampang bilang, udahlah nggak usah sok-sok relevan lah, lu nanti jadinya kompromi lu, jadinya lu nanti lu jadi menurunkan harga kebenaran. No, bukan itu. Kebenaran tetap kebenaran. Tapi bagaimana kita dengan kerendahan hati mau belajar membawakan Injil ini kepada mereka, itu hal yang berbeda dan kita perlu perjuangin sih. Nah, menurutku itu sih bro yang perlu kita gali terus ya. Menarik bahas identitas. We'll get there. Cuman sebelum itu gue pengen tanya, menurut pengamatan Ko Randy, sekarang tuh banyak banget, apalagi di luar negeri ya, puji Tuhan di Indonesia nggak separah luar negeri. Banyak banget anak muda yang gue percaya Tuhan kok, gue cuma nggak percaya gereja. Di gereja tuh dihakimin, nggak ada acceptance, dan seterusnya. Pertama, kenapa itu terjadi? Terus, gimana gereja harus bersikap? Nah ini problemnya ya. Tadi yang di awal aku udah bilang bahwa gereja itu nggak boleh tone deaf, nggak boleh bodoh amat lu mau ngomong apalah terserah, kita begini emang udah begini dari sananya. 10-20 tahun lagi lo pasti ditinggal sih sama generasi. Jadi berkacalah dari Eropa, berkaca dari Barat ya. Bagaimana gereja sekarang udah beralih fungsi, kalau nggak ditutup jadi rumah ibadat agama lain, jadi bar dan lain sebagainya gitu. Kita mesti mulai dengan rendah hati bertanya sebenarnya gitu. Kira-kira generasi ini apa sih yang mereka butuhkan gitu. Dan gereja pertama-tama harus mendengar bro. Jangan maunya ngomong terus gitu loh. Kita mulai kasih telinga kita untuk dengar apa sih kebutuhanmu. Gitu. Apa yang bisa kita fasilitasi di sini gitu. Dari kerendahan hati itu untuk mendengarkan. Dari situ mereka punya aspirasi, mereka punya kebutuhan, ya kita fasilitasi. Dan akhirnya ya belajar untuk menerima keberadaan mereka. Seunik-uniknya generasi ini kan, sekarang kan orang punya jargon apa? Welcome home. Gereja-gereja bilang welcome home. Tapi welcome home-nya ternyata ada bintang kecilnya kan. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau lu udah datang ke sini, lu harus ikutin dulu nih. Gue lihat dulu nih kriteria dari ujung rambut sampai ujung kaki, kira-kira masuk nggak di gereja kita. Kalau ternyata enggak, ya sorry to say, cari aja gereja lain. Ya gimana nggak ditinggal. Karena generasi ini, dunia ini
lagi sangat open-opennya, ya nggak sih? Okay. Menerima dengan segala keberagaman. Kalau gereja nggak belajar untuk loving others, accepting others like Jesus, ya tinggal tunggu waktu sih, bakal ditinggal. Gue coba berdiri di sisi ekstrim satunya lagi ya. Di mana batas toleransi sama kemauan anak-anak muda ini? Kalau kita terlalu toleransi, terlalu kompromi. Gue sembari minum ya. Silakan. We might makin hot soalnya. We might lose apa yang esensi. Nanti kita akan go deeper lagi ke contoh-contohnya. Tapi kalau ada opini ekstrim lainnya, gimana gereja harus bersikap? Gue suka banget sama satu statement dari John Maxwell. John Maxwell pernah bilang gini, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa banyak yang kita tahu, yang kita anggap sebagai kebenaran, sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli sama mereka. Gue percaya penerimaan tanpa pemuritan itu namanya pembiaran. Dan kita nggak mau bangun gereja yang membiarkan orang terus-menerus apa adanya. Tapi sebelum orang itu diubah dan diserupakan dengan Kristus, yang pertama-tama harus dilakukan apa? Terima dulu. Terima mereka apa adanya sampai hati mereka tuh merasakan dan mengalami sendiri, ini kakak nyamperin gue emang karena peduli gue. Bukan karena pengen nambah jumlah kuantitas jemaat. Gue bukan komoditas bagi dia, tapi gue itu adalah satu jiwa yang berharga, yang disayangi sama Tuhan dan dia juga sayang sama gue. Nah, mendingan kita belajar untuk jadi kakak yang baik, sahabat yang baik buat dia, dengerin dulu aja gitu loh. Kalau dia belum merasakan kasih kita, ya kita mau ngomong apa juga mental, ya nggak sih? Tapi ketika kita udah mulai bangun hubungan, kita udah mulai dipercaya sama dia, dan memang kita pelayanan balik lagi bro, jangan ada modus lah ya. Maksudnya ketika lu jadi temen sama dia, lu dengerin dia ya, lu berteman for the sake of friendship, gitu aja. Kalau lu udah ada maunya nih, gue incer lu, bentar lagi lu, gue tarik lu ke komsel gue ya. Ya. Ibaratnya lu males juga ya. Males ya nggak sih, kalau dunia sekarang ada istilah apa MLM lah, apalah, lu mau menarikin gue gitu kan. Udah kebaca gitu. Tapi kalau lu tulus, lu emang bener-bener karena pengen ya bagiin kasih Yesus aja ke mereka gitu. Nanti ketika mereka nangkep itu, percaya deh lu ngomong apa aja, ya mereka akan at least akan mendengarkan terlebih dahulu lah. Nggak akan yang namanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, nggak. Masuk kuping kiri, mantul lagi. Minimal dicerna dulu kan sama mereka. Perihal nanti bakal diterima atau enggak, itu urusan belakangan. Itu. Tapi yang jelas, gue percaya hadir dulu deh. Berteman, bersahabat yang baik sama mereka. Tadi gap generasi. Makanya kakak rohani jangan cuma hadir sebagai kakak, tapi lu juga harus jadi sahabat buat mereka. Pastor, jangan cuma jadi pastor, tapi jadi sahabat juga buat mereka. Nah, makanya nanti mungkin kalau kita bakal singgung soal sahabat pemimpin ya. Nah itu nanti aku jelasin deh di situ. Cuma yang jelas, kalau kita nggak menerima mereka terlebih dahulu, ya mereka nggak mau dimuridkan gitu. At the end of the day pasti dimuridkan lah bro. Nggak mungkin kalau kita cuma terima mereka apa adanya, kita nggak punya pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kan. Sebagai ini domba-domba yang Tuhan percayakan, ya lo harus mengajar dan memuridkan mereka seperti apa yang Tuhan kasih di amanat agung gitu kan. Gitu. Kita udah dapet teorinya nih. Bagaimana gereja harus bersikap. Harusnya jangan ekstrim kiri langsung ini nggak boleh itu nggak boleh, tapi terima dulu keadaannya. Jangan juga ekstrim kanannya terima doang tapi nggak diajarin. We get teorinya itulah ya. Sekarang gue kasih kasus-kasus contoh boleh nyata aja ya biar maksudnya biar kita kebayang. Gimana cara lu love teman-teman yang datang ke gereja lu dengan conviction orientasi seksual berbeda misalnya. Kan dosa banyak ya. Nah misalnya orientasi seksual berbeda, gue percaya ya ini jalan hidup gue, tapi gue tetap mau gereja, gue mau cari Tuhan. Gimana cara love these guys, accept tanpa
meninggalkan apa yang benar. Iya. Nah, gimana tuh? Nah, tentunya kalau ada orang yang punya orientasi seksual yang sejenis ya, pertama-tama tentunya kita pandang dia sebagai manusia, sesama manusia. Kita ajak tentunya, kalau dia mau kan, kalau dia datang berarti dia mau kan. Nah, di dalam situ tentunya kita ajar apa sih kata Alkitab mengenai orientasi seksual ini gitu. Nah, memang ini pun beraneka ragam, bro. Cuma yang aku percaya ya, apa yang Alkitab katakan, kita mesti juga bisa bedain antara yang namanya orientasi seksual sama perilaku seksual. Nah, nggak sedikit orang yang pukul rata semua. Jadi kalau orang punya orientasi nih, dia punya kecenderungan, wah lu udah dosa lu. Nggak bisa lu di sini gitu. Nah, menurutku orientasi itu sesuatu yang kalau belum dibuahi dalam bentuk imajinasi, dalam bentuk perbuatan, dan dia struggle dengan itu nggak dosa. Sama seperti itu kan same sex attraction. Bagaimana dengan mereka yang punya hasrat terhadap lawan jenis? Ya masa sekedar punya hasrat itu udah dosa? Ya dia harus bisa meredam hasrat itu dong. Nah, itulah yang dinamakan dengan orientasi. Dan sampai itu belum dibuahi dalam bentuk imajinasi yang dibiarkan terus dan ataupun tindakan, kita nggak bisa judge itu sebagai dosa. Tetapi kalau udah jadi perilaku, ya lu mau hetero, mau homo, ya lu dosa namanya. Firm, itu udah kebenaran. Kita harus sampaikan itu. Nah, sekarang bagaimana kita kasih pengertian bahwa oke, lu punya orientasi yang berbeda, ya, orientasi yang dikatakan menyimpang itu. Sadar nggak bahwa ini lu nggak boleh buahin ini dalam bentuk dosa? Kalau udah sadar, oke, gimana cara penanggulangannya? Apakah langsung tumpang tangan, tobat lu ya, kalau nggak lu ini berubah lu ya, harus tiba-tiba jadi suka lawan jenis? Nah, kita itu namanya memotong proses yang orang harus jalanin gitu. Nah, yang aku percaya ya kita dampingin. Kita kasih tahu opsinya nggak harus selalu tiba-tiba nih ya out of nowhere jadi suka lawan jenis terus dinikahin. Pacaran sama yang beda jenis terus dinikahin. Aku udah menemukan banyak pengalaman dia belum pulih sebenarnya, dipaksain nikah. Kasian yang jadi pasangannya. Bener nggak? Yang satu nggak tertarik sama dia cuma buat status. Ya mendingan kalau emang belum tertarik jangan dipaksa. Pelan-pelan lah didampingin gitu kan. Ya opsi berikutnya apa? Ya selibat. Ya lo nggak harus nikah kok. Nggak harus jadi paksain diri kalau belum suka lawan jenis jangan dipaksa. Tapi ya lo tahu panggilan lo. Lo harus sama seperti orang hetero harus berjuang melawan kedagingannya. Lu sebagai yang homo, yang suka sesama jenis, lu harus berjuang melawan itu. Sanggup nggak lu? Ya balik lagi pasti pertolongan dari Roh Kudus gitu. Cuma yang jelas, aku pun nggak berani kasih pelayanan kepada orang yang berkata, ya sorry ya kok, gue emang born this way sih. Terus tapi gue pengen nyaman di gereja ini. Ya udah, lu berarti dengerin aja dulu, jangan pelayanan dulu. Karena nanti spirit yang lu bawa, nilai-nilai yang lu bawa pasti akan bikin bingung orang-orang yang ada di sini. Aku punya pengalaman, sempat mau dijadwalin pelayanan, tapi ya cara Tuhan lah ya. Tiba-tiba dia kayak semacam speak up gitu di sosmednya mengatakan bahwa sebenarnya bukan speak up lah ya. Ini sempat bikin geger gitu. Dia bikin foto tidak senonoh di satu gunung gitu. Dan itu dia dicaci maki sama netizen karena lu ngapain begini di gunung gitu kan. Berita itu sampailah ke aku. Ya padahal dalam beberapa hari dia akan dijadwal pelayanan. Tetapi aku harus berani bilang, sorry ya, aku belum bisa kasih kamu kepercayaan untuk melayani gitu. Dan dia pun, oh ya udah kalau begitu. Besoknya nggak datang. Ya gue mau apa lagi kan. Yang jelas gue harus punya boundaries juga. Karena gue juga lagi melayani domba-domba nih di sini gitu loh. Lain halnya kalau pelayanan personal, oke lah gue akan terus keep in touch sama lo. Tapi kalau udah di komunitas, ya gue harus menjaga komunitas gue juga kan. Oke.
Jadi tetap harus ada boundaries-nya yang jelas ya. Yes. Tetapi juga jangan oversimplify, bro. Terlalu menyederhanakan. Oke, ini lu punya keterangan dosa lo. Udah lo. Terus kita judging dia, kita singkirkan dia. Itu pun bukan cara Yesus kan untuk menyelamatkan jiwa gitu. Oke. Tentang identitas. Itu yang sering dihadapin sama anak-anak muda ya. Yeah. Karena memang hari ini KPI-nya kalau lu mau dianggap berharga, ya follower lu banyak, uang lu banyak, disukain banyak orang, dan lain-lain. Itu identitas yang validasi online lah ya, validasi online. Dan otomatis sistemnya begitu, orang ngejarnya ke situ. Nah, lu ngalamin anak-anak muda yang deal with this gak? Nyari validasi di luar, mungkin gak online, tapi dari tempat lain diterima. Ada nggak kasus kayak gitu? Gua rasa itu jadi kecenderungan semua orang ya, bukan cuma anak muda. Termasuk pendeta, bro. Oke. Ya nggak sih? Kadang apa tolok ukur pendeta, apalagi generasi sosial media ini. Jumlah followers, jumlah jemaat, jumlah undangan khotbah, dan lain sebagainya. Itu bisa banget loh jadi nilai diri kita, jadi identitas kita. Nah, balik lagi memang kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita. Ya gue lupa siapa yang bilangnya, kayak Martin Luther deh. Dia bilang we have to remember the gospel every day because we forget about it every day. Injil bahwa apa? Bahwa nilai diri dan keberhargaanmu tidak ditentukan dari pencapaianmu, tapi dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Satu, engkau diciptakan segambar dan serupa. In His own image. Terus sekalipun gambar dan rupa Allah itu rusak akibat dosa, engkau nggak dibinasakan, engkau nggak dibuang. Yesus mati bagimu di kayu salib. Kau ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya sendiri. That's your own true identity. Orang mau ngomong apa tentang lo, orang mau pandang lo rendah karena lo belum bisa mencapai A, B, C, sampai Z, tapi lo udah secure. Kenapa? Karena Yesus mati buat lo. That's the true identity. Even buat pendeta, bro. Gereja lo berapa jemaatnya? Aduh, baru segitu. Gagal lo jadi pendeta. Identitasnya ditaruh dari pencapaian. Dan mau anak muda, mau orang tua, pasti akan kena di sini. Nah, makanya gambar diri identitasnya mesti pulih dulu nih. Lo berharga bukan karena apa yang lo bisa capai, tapi dari apa yang Yesus udah kerjakan buat lo. Dan sekalipun lu udah tahu teorinya, berjuang lah tiap hari. Ya nggak sih? Lihat orang lain, lihat sosial media, pasti bisa goyang hati lu. Makanya perlu grounded to the gospel tuh itu. Kita jadi tahu, oh, gua nih berharga karena Yesus udah mati buat gua. Kayak gitu. I think it's great reminder ya. Karena dunia hari ini bakal set certain standard of success yang kita perlu achieve to feel good. Betul. About it. Makanya perlu benar-benar ingat, benar yang kata Pastor Randy bilang, yang kita perlu ingat tuh apa yang Tuhan bilang tentang kita. Itu yang matter. Karena Tuhan tuh sangat personal. Kayak mission Tuhan buat setiap manusia tuh beda-beda. Alat ukurnya beda-beda, tergantung callingnya apa. I mean kayak di Bible pun kita bisa lihat kok nggak semua orang punya pengikut banyak. Dan dia dibilang very successful. Kayak cerita siapa yang ini kamu pelacur ya? Hosea ya? Hosea ya? Hosea, dia menjalani misi yang sangat tidak common. Iya. Itu aneh banget nih sih. Yohanes Pembaptis. Dan banyak cerita-cerita lain yang alat ukur Tuhan ke setiap orang itu very personal. Dia Tuhan tuh very personal. Jadi waktu dunia kasih standar, nih lu oke kalau lu ini, lu oke kalau ini, ya jangan terlalu ngikutin arus ya. Harus ikutin Tuhan, karena Tuhan yang sangat personal gitu. Yes, tapi biar balance bro, di sisi lain. Nah ini kan karena kalau udah, identitas gue udah secure dalam Yesus, akhirnya apa? Rebahan, ogah-ogahan, jalanin hidup jadi ya let it flow aja, itu pun salah. Jadi balik lagi ketika kita kembangkan setiap potensi talenta yang kita punya, bukan untuk pembuktian. Kita nggak perlu buktikan apapun ke siapapun. Karena ada aja bro, orang Kristen nih, wah kerjanya semangat ya kan, gini-gini. Ternyata kenapa lu melakukan itu semua? Gue pernah dihina.
Sakit hati gue. Gue mau buktiin ke dia. Jadi yang menggerakkan dia bukan Tuhan, bukan cinta, tapi kebencian. Itu kan motivasi yang salah. Jadi ketika lo do the best, lakukan yang terbaik, itu karena apa? Karena Tuhan udah kasih talenta itu dalam diri lo, dan lo mau kasih kembalikan itu buat hormat kemuliaan namanya. That's it. Loving God, loving people, itu motivasinya. Kalau untuk sesuatu yang lain, nah berarti jangan-jangan identitas lu masih belum benar, gitu. Kata lu juga pelayanan bina couples? Ya. Oke. Apa sih? Tadi kan yang masalah pribadi-pribadi ya. Kalau masalah pasangan muda ini nih zaman sekarang yang paling lu sering temuin terbesar tuh masalahnya apa? Karena ini couples ya, biasa kan udah masuk ke dunia pernikahan ya. Oke. Biasa di pernikahan itu yang pertama konsep kebahagiaannya sih bro. That's the problem. Banyak orang berpikir nikah itu pasti bahagia. Bahagia yang kayak gimana masalahnya? Lo dua orang nih berbeda pola pikir, latar belakang, semua berbeda dijadiin satu dan lo nggak boleh kemana-mana, lo bareng-bareng terus. Buat orang yang nggak ngerti konsepnya, neraka bro, bukan surga itu di bumi, neraka di bumi. Apalagi di Kristen percaya ya nggak ada perceraian, gitu kan? Perceraian itu bukan opsi. Ya orang banyak yang akhirnya bingung, kok gini ya pernikahan Kristen? Konsepnya udah salah, gitu. Jadi masalah di pernikahan itu solusinya adalah dengan kembali menjelaskan apa sih makna dari pernikahan itu. Pernikahan itu bukan mengejar kebahagiaan. Tapi pernikahan itu sejatinya mengejar keserupaan. Jadi dua orang yang sama-sama punya visi, yaitu apa? Aku mau lewat pernikahan ini, kita jadi semakin serupa dengan Yesus. Apa yang menjadi kehendak Yesus itu tergenapi lewat pernikahan kita. Nah kalau udah begini, orang akan menyadari bahwa oh iya ya, berarti bukan tentang saya nih pernikahan. Bukan tentang menjadi bahagia versi saya, tapi bagaimana lewat pernikahan ini nama Yesus dipermuliakan. Apakah dengan mempermuliakan nama Yesus kita nggak bahagia? Oh enggak, justru jadi bahagia. Tapi dengan versinya Yesus. Gitu. Nah ini yang perlu diajarin bro. Karena kalau enggak, lo akan temukan banyak buah-buah atau dari konsep yang adalah akar. Kalau konsepnya udah salah, buahnya pasti ngaco. Selingkuh. Coba, ya kan? Zaman sekarang Selingkuh tuh udah kayak kacang. Normalisasi bro, lu nonton Netflix segala macem ya, semua pasti akan nunjukin rumah tangga tuh kalau nggak ada selingan indahnya tuh kayak aneh gitu kan. Selingkuh, KDRT, perceraian, finansial, nggak punya keturunan, itu semua pasti akan jadi buah ketika roots-nya udah ngaco gitu. Is that also the reason why orang tuh banyak takut nikah kali ya? Orang tuh banyak takut nikah, nggak bisa bahagia sesuai term yang dia inginkan kali ya? Exactly, betul. Dan celakanya adalah kalau gereja nggak coba untuk definisikan ini secara dalam gitu loh. Jadi cuma sekedar ya udah usia lu udah waktunya nikah nih, ya udahlah daripada zina gitu. Jadi minimum motifnya apa? Iya, kurang banget kan kedalaman pernikahan itu. Jadi apa red flag sebelum pernikahan ya? Apa red flag terbesar yang sering diabaikan saat pacaran? Kalau pacaran tuh harusnya perbanyak deep talk dan hard talk. Lo harus kenal pasangan lo secara pribadi, nggak bisa cuma di permukaan. Jadi lo mesti ngobrol dalam. Resikonya apa kak? Ya mungkin bisa berantem, iyalah biasanya kan gitu kan. Udah di talk ternyata oh beda ya. Kira bisa konflik. Tapi itu harga yang tepat, harga yang harus dibayar untuk lu kenal siapa pasangan lu. Artinya apa ya, dalam relationship lu nggak bisa hari ini pacaran, bulan depan nikah. Itu ibarat lu beli kucing dalam karung istilahnya gitu kan. Lu belum kenal nih secara mendalam siapa dia, visinya apa dalam hidup, sungguh-sungguh takut akan Tuhan nggak? Kan belum tahu. Makanya perlu deep talk, hard talk. Nah masalahnya sekarang kan banyak orang pacaran, deep talk-nya kurang, tangannya yang banyak main. Dan dianggap normal. That's right.
Gitu. Masa pacaran nggak aneh-aneh. Apalagi ada lagunya kan, cium-cium boleh, pegang-pegang boleh, tapi yang satu itu tidak boleh, katanya begitu. Jadi ya kita perlu untuk kan tujuan pacaran adalah pernikahan, dan pernikahan adalah sekali untuk seumur hidup lo, nggak bisa tuker tambah, nggak bisa tuker rugi. Lo mesti kenalin dulu nih siapa yang lo mau bangun hubungan untuk pernikahan itu. Well, kalau gitu kita kembali ke pertanyaan paling dasar yang common banget. Gimana kita tahu dia orang yang tepat? Nah, apa tuh yang dicari itu? Tentunya kan pasti harus ada tolok ukurnya, bro. Ya, ketika seseorang itu dikatakan pasangan yang tepat. Yang pertama, ya lu mesti tahu standar yang tepat tuh apa. Gitu. Lu udah jadi pribadi yang tepat belum buat orang lain? Jangan-jangan lu pengen kriteria A sampai Z yang terbaik, lu sendiri standar rendah gitu kan. Ya nggak boleh dong. Lu mesti cari tahu dulu apa sih kriteria seorang yang dikatakan sebagai berkualitas ini. Kalau zaman gua dulu tuh ada acara reality show disebutnya High Quality Jomblo. Jomblo yang berkualitas tinggi tuh kayak gimana gitu. Nah itu nanti penjelasannya panjang, yang jelas. Jadi step one-nya ekspektasi lu sesuaikan sama kapasitas lu. Betul. Ekspektasi ketinggian, kapasitas SDM rendah, susah juga. Iya, lu ibaratnya mau meraih sesuatu yang jauh di luar jangkauan kan. Jadi lu mesti berkaca dulu, benahi diri, ya kan, kenali Tuhan, ya kan. Lu mau jadi the best version of yourself, ya ketemu Yesus lah. Nggak ada jalan lain. Lu mesti ngalamin Tuhan, hidup lu diubahkan, lu semakin di-upgrade jadi seperti karakter yang seperti Yesus. Sebelum nanya apakah dia orang yang tepat gitu ya. Nah, betul. Kalau lu udah punya standar yang benar, cara lu memandang orang lain juga standarnya pasti benar. Karena kalau pribadi yang tepat menurut dunia yang mana? Yang cantik, tajir, pewaris, yang udah punya pewaris bukan perintis misalkan, udah kaya dari lahir, ya kan itu standar the right one menurut dunia kan. Nah, tapi kalau the right one menurut Alkitab, ya tentunya standarnya berbeda lagi. Sejauh mana dia takut akan Tuhan, sejauh mana dia sudah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, sejauh mana perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan purpose-nya dia dalam hidup. Dan untuk tahu itu semua kan nggak bisa cepet, lu mesti kenalin, ajak ngobrol. Jangan cuma kan, sama-sama satu KTP Kristen kak, sama-sama ibadah kok, even sama-sama pelayanan bro, belum tentu. Ada orang pelayanan tujuannya bukan buat sesuatu yang benar kan. Even lu sama-sama Kristen nih ke gereja. Biasa kan ibadah youth hari Sabtu misalkan ya, weekend gitu. Sayang kita ibadah youth yuk. Kan Minggu udah gereja, kenapa Sabtu gereja lagi? Udahlah Sabtu kita waktunya untuk have fun, quality time lah kita. Nah lo, sama-sama Kristen aja nilainya udah beda gitu loh. So, jadi the right one dulu, baru cari the right one yang menurut versinya Tuhan. Gitu. Kita move on ke masalah leadership. Dari relationship, leadership ya. Leadership. That's good. As a leader ya, apalagi pemimpin rohani, nggak sedikit yang jatuh karena harta, tahta, dan Raisa dan wanita. Nah, gimana cara Koko sendiri ngejaga untuk tidak tergoda nih sama hal-hal tersebut nih? Betul. Yang pertama dan utama ya, nggak ada jalan lain sih, lo mesti intim sama Yesus. Lo mesti dekat sama Tuhan dan selalu ngerasain kehadiran Tuhan. Lo harus selalu menghayati Tuhan tuh ada di hidup lo. Gue suka satu quotes bilang gini, integrity is the product of intimacy. Hidup lo yang berintegritas, nggak ngejar tahta, nggak ngejar harta, nggak ngejar wanita, dengan sungguh-sungguh itu karena lu intim sama Yesus. Ya kan? Contohnya Yusuf.
Yusuf digoda sama istri Potifar, ya kan? Ya. Dia bisa menolak itu, dia bisa melarikan diri dari dosa itu. Dan yang menarik dia bilang gini, masakan aku berdosa terhadap Allahku. Jadi yang dia pandang bukan cuma Potifarnya, bukan cuma jabatannya. Dia nggak bilang ini, kalau kita ke gap nanti gue dipecat. Dia nggak bilang gitu. Masakan aku berdosa terhadap Tuhanku. Itu jadi pertimbangan utamanya dia. Ya. Dan gue rasa as a leader dimanapun lu ditempatkan, di marketplace, di gereja, lu mesti sadar tanggung jawab utama lu tuh di hadapan Tuhan gitu. Jangan cuma karena lu takut ketahuan nanti lu di cancel culture, nanti lu di penjara, nanti lu ditinggal pasangan lu, bukan. Tapi satu hal yang lu concern utama lu adalah karena Tuhan gitu. Nah itu yang pertama, intimacy. Yang kedua, kalau lu udah tahu itu, lu akan buat sedemikian rupa bagaimana caranya sistem yang ada, aturan main yang ada tuh menjaga lu dari itu semua. Dari kejatuhan-kejatuhan itu. Nah kan yang sering kali terjadi apa? Sistem aja itu bisa dibuat sedemikian rupa, dicari celahnya buat gue nyolong. Buat gue berbuat dosa. Tapi kalau orang udah tahu nih, gue gak mau nih terjatuh ke dalam hal itu, maka dia akan buat circumstances-nya, sekelilingnya itu mendukung dari bagaimana dia bisa jaga hidupnya. Contoh ya, misalkan gue pelayanan generasi, pelayanan anak muda. Pelayanan salah satu yang paling gue harus jaga itu pelayanan mentoring cross gender. Lawan jenis. Mau nggak mau gue harus libatin istri gue. Ya nggak, misalkan gue mau ada cewek ini bilang, kok gue mau cerita dong konseling. Oh ya udah, gue ajak istri gue ya. Wajib. Jangan sok kuat, oh tenang, Roh Kudus beserta gitu kan. Akhirnya konseling berdua, celah. Nah kita mesti jaga tuh diri kita baik-baik dari situ. Oh kelemahan laki-laki, nggak usah laki-laki lah ya. Cross gender itu kelemahannya kan bisa timbul rasa di tengah pelayanan. Ya lu mesti bangun yang seperti itu. Terus apalagi misalkan, ya gue selalu pandang pelayanan generasi ini, gue udah satu tim sama istri gue. Gue nggak bisa dipisahkan nih dalam pelayanan ini. Jadi gue udah jauh dari satu pemikiran yang bilang ini, oh gue pelayanan adalah tugas gue, istri gue cuma supporter yang dari jauh cuma perhatiin dan jadi tim hore gitu. Enggak. Gue harus libatkan dia untuk terjun dalam pelayanan generasi juga. Supaya gue bisa fokus ke cowok-cowok, yang cewek-cewek kalau mau cerita lebih deep ya sama istri gue. Nah itu kan sistem yang gue coba bangun supaya gue terjaga dari hal-hal tersebut. Gereja misalkan, oh ada satu pandangan yang mengatakan bahwa kalau mega church udah pasti ambil duit nih dari jemaat misalkan gitu. Kalau gereja lu gede, perpuluhan lu gede, pasti buat kepentingan lu sendiri. Ya kalau emang enggak ya buat yang sebisa mungkin untuk melawan itu dong. Misalkan contoh, buatlah keuangan yang lebih transparan gitu, yang bisa diakses, ada transparansi gitu kan. Itu sistem untuk menjaga kita supaya nggak aneh-aneh. Ya kayak contohnya aku kan ada satu komunitas namanya Sahabat Pemimpin. Nah kita tiap event tuh bikin namanya charity bro. Kita ngumpulin donasi dari teman-teman kita untuk kita datang ke panti asuhan, datang ke rumah rehabilitasi dan lain sebagainya. Kita udah berani nih minta donasi dari mereka. Kita harus kasih laporan pertanggungjawabannya dong. Kemana nih arahnya? Uangnya dipakai buat apa? Konsumsi kah? Untuk ini kah? Itu kah? Harus ada. Gitu. Itu sebagai bentuk kita punya sistem untuk menjaga kita dari kejatuhan-kejatuhan itu. Nah problemnya kan ya itu tadi, sistemnya udah banyak celahnya ya dimanfaatkan akhirnya. Karena dari dalam dirinya sendiri ya sorry to say udah nggak punya integritas gitu. Jadi sebagai pemimpin, apalagi pemimpin rohani perlu ini ya, akuntabilitas ya, punya orang-orang. Itu kata yang tepat, akuntabilitas. Sistem yang bisa ngejagain, saling jaga. Basically itu sederhananya itu desainnya Paulus Yesus dan murid-murid ya, tubuh Kristus gitu ya. Iya. Jangan pelayanan hebat sendiri. Betul.
Ya bisa jatuh banyak celah gitu ya. Iya. Harus jadi tubuh ya. Bareng. Betul, makanya ya tadi aku singgung sedikit tentang sahabat pemimpin ya. Ya. Itu sebenarnya konsep awalnya adalah ketika aku merasa pemimpin Kristen, anak muda Kristen itu seringkali lonely dia. Dia banyak dengerin cerita orang, dia konselingin orang, tapi dia sendiri kalau mau konseling kemana? Benar. Dia mau cerita kemana gitu loh. Nah makanya di sini kita butuh sahabat. Ya. Sesama pemimpin yang ada, kita buka akses kita nggak jadi eksklusif, kita lebih inklusif untuk jadiin dia partner kita, jadiin dia sahabat seperjalanan, sepelayanan kita. Sehingga kalau kita punya kekurangan ya kita terbuka untuk dapat masukan dari dia. Susah nggak para pemimpin itu untuk jadi vulnerable? Oh sangat. Karena pemimpin tuh kan ya semua pengennya terlihat sempurna. Dia ada di pucuk ya kan harus terlihat sempurna gitu. Padahal bukan cuma rocker yang adalah manusia, tapi juga pastor. Jadi pemimpin rohani pun juga manusia gitu. Dan ngekliknya lagi apa bro? Generasi hari ini sangat longing for authenticity nggak sih? Iya. Mereka udah tahu lah celah-celah ini mah gimmick, ini mah cuma kelihatannya doang gitu kan. Mereka pengen yang jadi apa adanya gitu. Dan sahabat pemimpin itu jadi salah satu nilainya adalah ya kamu tuh ditantang, di-challenge untuk jadi vulnerable gitu. Dan ya namanya manusia bro, kita mesti ngakuin gitu loh. Even Yesus aja waktu berdoa di Taman Getsemani, dia tuh di titik paling vulnerable loh. Dia bilang sama 3 murid circle pertamanya dia bilang, bisa nggak temenin gue? Hati gue lagi sedih seperti mau mati rasanya. Bayangin loh, pemimpin lu bilang, gue kayak mau mati. Pasti kan, kalau lu mau mati gimana kita gitu kan? Tapi Yesus dare to be vulnerable. Dan itu yang membuat para murid juga menangkap sesuatu yang sangat luar biasa dari kepemimpinan Yesus gitu loh. Di satu sisi dia tampil dengan ketegasannya, dengan betapa dia pemimpin yang firm, tapi di sisi lain dia juga berani untuk vulnerable. Karena kalau kita membangun image yang selalu sok kuat, percaya deh, orang yang kita pimpin akan kebawa jadi begitu. Lu pernah nggak pimpin komsel nih bro? Terus lu nggak pernah cerita tentang struggle lu cuma nanya gimana, lu bergumul apa. Semua pasti akan bilang, oh aman kak, aman. Mereka nggak akan berani jadi terbuka, kecuali apa? Si pemimpin komsel itu berani untuk ceritain dulu. Gue punya struggle ini nih, doain ya guys, gue juga lagi bergumul. Dari situ mereka lihat, pemimpin gue juga ternyata bisa vulnerable ya, sama seperti gue. Mereka berani terbuka. Jangan mengulangi kesalahan orang-orang Farisi. Yang nggak boleh bercacat celak, image-nya perfect. Betul. Oke. Berapa lama? Udah 1 jam ya? Oke. Menjelang terakhir, apa yang sebagai pelayan generasi muda, apa yang paling mengkhawatirkan tentang generasi muda, sama apa yang paling bikin optimis tentang generasi muda? Oke. Yang pertama tentunya tadi soal identitas mereka. Makanya kita perlu sampai kapanpun pemuritan itu harus terus dijalanin, kebenaran harus terus disampaikan. Penerimaan tanpa kebenaran itu namanya pembiaran. Jadi kita perlu terus untuk tanamkan nilai-nilai, kebenaran, pemuritan kepada mereka. Dan gereja harus ada untuk jadi ruang aman buat mereka. Kita tuh jadi rumah sakit buat orang berdosa. Kita bukan museum tempatnya orang kudus yang sudah sempurna, tapi kita adalah rumah sakit untuk orang itu berobat jalan. Itu waktu kita berobat jalan, ingat kita nggak cuma jadi dokter di situ, kita pun adalah pasien. Dokter di atas segala dokter ya Tuhan Yesus. Jadi tadi poin vulnerable, jadi diri sendiri. Mereka longing for authenticity, kita hadir jadi pribadi yang otentik, jadi sahabat buat mereka yang merangkul, bukan memukul, bukan menghakimi, tapi menerima keberadaan mereka, ya. Dan yang membuat aku optimis sih hari-hari ini ya semakin banyak
sesama pemimpin generasi yang mulai aware bahwa kita nggak bisa pakai cara yang lama, cara yang otoriter, cara yang defton, nggak mau denger-dengaran, nggak mau memfasilitasi mereka, tapi makin kesini kita melihat pemimpin-pemimpin Kristen yang mulai terbuka untuk sinergi, kolaborasi, gandengan tangan, dan jangkau generasi bareng-bareng. Ya, aku percaya optimis lah ke depannya kita bisa menangkan generasi lebih lagi. Ya, yang pasti, yang penting kita punya hati lah buat mereka. Gitu, thank you so much. Sama-sama, Bray. God bless you. God bless juga. Pastor Randy. Sama-sama. Semoga makin banyak ya anak-anak muda yang excited kenalan sama Tuhan. Amin. Banyak pemimpin-pemimpin rohani yang semakin open untuk bisa social gap-nya hilang ya. Yang tetap mau belajar bahasa anak-anak muda hari ini. Ya ujungnya supaya makin banyak orang kenal sama Tuhan Yesus. Thank you so much, tetap semangat pelayanannya. Amin. Thank you teman-teman udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye everyone. Hai guys, thank you so much udah nonton episode BTS kali ini. Kalau kamu butuh didoain, butuh teman cerita, please feel free chat WhatsApp kita di sini. Kalau kamu diberkati lewat episode ini, jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe konten-konten kita. Thank you so much guys.